Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Falevi dan di sini saya akan mempresentasikan project based learning saya untuk matkul Design Thinking. Di sini project based learning saya berjudul Aero, alat efisiensi ruangan otomatis berbasis IoT sebagai inovasi penggunaan remote AC untuk pengelolaan energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Nana Nur Fadila sebagai elektrikal, Akbar Sebani sebagai programmer, dan saya sendiri Akbar Falevi sebagai programmer, dan Evan Effendi sebagai mekanikal. Nah, di sini ada background dari proyek kami. Mengapa proyek ini dibuat? Karena kami mendengar beberapa keluh kesah dari fasilitas umum seperti bandara dan fasilitas kesehatan seperti Labkesmas itu memiliki keluh kesah, yaitu pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya mereka masih lakukan secara manual, sehingga belum ada digitalisasi di sana. Dan berdasarkan peraturan yang ada dalam undang-undang kita, itu diatur untuk ketentuan pada standar kondisi lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Sehingga mereka membutuhkan sebuah sistem yang bisa merecord secara digital, sehingga memudahkan dan meningkatkan efisiensi mereka secara waktu. Nah, maka dari itu kami membuat Aero ini sebagai sistem IoT yang memonitoring lingkungannya dan mendigitalisasi semua data-data record dari suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Nah, pada Aero ini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu seperti ESP32 sebagai microcontroller, dan sensor BME680 sebagai pendeteksi suhu dan kelembapan, dan sensor BH1750 untuk deteksi intensitas cahaya, dan terakhir kami menggunakan air transmitter sebagai pengganti repot AC. Nah, di sini ada proyek timeline kami. Itu pertama ada studi literatur komponen baru sesuai permintaan mitra. Di sini karena ini proyek lanjutan dari PBL dari semester sebelumnya, jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan mitra untuk mendengar apa saja permintaan mereka dan penambahan fitur yang sesuai dengan permintaan mereka. Nah, lalu ada pembuatan elektrikal dengan komponen baru, pembuatan PCB baru sesuai dengan mekanikal baru, pembuatan mekanikal baru, penyolderan komponen, uji coba sistem integrasi pada desain baru, kalibrasi sensor pada komponen untuk sensor suhu dan kelembapan serta sensor intensitas cahayanya. Lalu ada hosting dashboard, pembuatan video demo, pembuatan PPT, logbook, dan RPP. Di sini overall semua statusnya dari tugas kami itu sudah selesai dan diselesaikan secara tepat waktu. Oke, selanjutnya ada tahapan mekanik atau desain mekanikal kami. Yang pertama di sini ada desain body. Nah, di sini merupakan tempat letaknya ESP32 dan di sini kami buat desainnya sedikit lebih miring supaya pembacaan sensornya itu tidak terganggu seperti sensor yang intensitas cahaya karena intensitas cahaya itu ketika terkena bayangan sendiri oleh desain mekanikalnya kalau dia berbentuk lurus itu akan mengganggu pembacaan cahayanya. Nah, di sini ada beberapa lubang seperti yang ini untuk konverter AC to DC. Karena ketika kami mengunjungi mitra kami di bandara, mereka membutuhkan ini supaya mereka tidak perlu menarik kabel untuk stop kontak lagi. Nah, di sini ada juga bracket untuk di bandara juga itu untuk digantung di dinding. Dan ini kami juga menyediakan power untuk adaptor biasa menggunakan Type-C. Nah, di sini yang dibutuhkan oleh Labkesmas itu tidak memerlukan konverter AC DC, jadi menggunakan adaptor Type-C biasa saja sudah bisa. Dan di sini ada desain cover depannya. Di sini merupakan letak dari komponen-komponennya. Pertama itu di sebelah kiri, kita mulai dari kiri itu ada sensor IR transmitter untuk remote AC-nya. Itu di tengah ada sensor intensitas cahayanya BH1750 dan di kanan itu ada sensor suhu dan kelembapan BME680. Nah, kira-kira desain akhirnya seperti ini visualisasinya. Itu sedikit lebih miring seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya ini ada electrical desainnya. Nah, di sini ini merupakan yang pertama itu power dari AC to DC converter yaitu sebesar 5 volt. Dan semua sensor dan OLED itu terhubung ke pin digital. Lalu untuk powernya itu semuanya 3,3 volt. Yang perlu diperhatikan itu adalah uh, polaritasnya dari uh, baik dari V in dan groundnya
dan 3,3 volt dan groundnya untuk sensor-sensornya. Oke, selanjutnya ini ada diagram alir atau flowchart dari program kami. Yang pertama itu start, ketika start dia akan menginisialisasi ketika ESP on, itu akan menunggu untuk WiFi konfigurasi dan dia akan membuka browser untuk kita memasukkan SSID dari WiFi dan password. Ketika WiFi sudah terkoneksi, sensor otomatis membaca temperatur, humidity, dan intensitas cahayanya secara real time, dan itu akan dikirim ke main dashboard kami, dan juga akan dikirim ke historical data untuk di-record datanya. Oke, ketika pengguna mencoba mengontrol AC, maka kita akan masuk ke di flowchart sebelah kanan. Itu akan dicek terlebih dahulu menggunakan tombol on dan off untuk divalidasi apakah uh, remote AC ini atau AC ini terregister di database kami. Ketika terregister, maka pengguna bisa langsung menggunakan fungsi kontrol AC-nya. Ketika tidak terregistrasi, maka pengguna bisa melakukan registrasi secara manual dengan mengklik tombol pada remote AC-nya, sehingga akan dibaca oleh uh, sensor kami dan akan disimpan ke database hingga lalu bisa dilakukan pengontrolan AC seperti biasa. Oke. Di sini ada problem solving atau masalah-masalah yang kami alami dan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama ada bagian mekanikal, yaitu masalah pertama adalah hasil print kurang presisi dengan ukuran komponen. Itu penyebabnya adalah ada bagian desain yang toleransinya belum tepat. Dan kami melakukan penyelesaian dengan desain direvisi, dicek ulang ukurannya, lalu dicetak ulang. Masalah kedua adalah beberapa modul-modul sensor itu tidak muat dengan posisi casing. Ada penyebabnya adalah bagian dalam casing yang ukurannya belum pas. Kami menyelesaikannya dengan menyesuaikan tata letak dan melakukan sedikit pengeboran pada hull casing. Lalu di sini ada PIC-nya yaitu Irfan Effendi dengan deadline pengerjaan di tanggal 28 November 2025. Lalu di sini ada masalah yang terjadi di elektrikal, yaitu yang pertama ada titik solder yang kurang kuat dan sedikit short. Di sini penyebabnya adalah kualitas soldering yang kurang baik atau mungkin kurang presisi, sehingga timah soldernya itu terlalu sedikit. Nah, di sini kami melakukan penyelesaian dengan disolder ulang dan dicek kesinambungannya satu persatu. Nah, masalah kedua itu adalah jalur PCB yang tidak mengeluarkan tegangan. Penyebabnya adalah ada jalur PCB yang tertentu yang terputus, sehingga countermeasure-nya atau penyelesaiannya kami mengecek jalurnya dengan multimeter, lalu layout-nya diperbaiki dan disambungkan ulang. Di sini PIC-nya adalah Nana Nurfadila dengan deadline pekerjaan itu di tanggal 3 Desember 2025. Dan untuk dari segi pemrograman, di sini kami mendapati masalah yang terbanyak, itu ada 3 masalah. Salah pertama adalah terdapat celah keamanan yang membuat sistem dapat diretas. Penyebabnya adalah program masih mengizinkan username dengan karakter khusus seperti tanda petik. Di sini konteksnya adalah ketika pengguna memasukkan karakter khusus seperti tanda petik, itu program membaca dan halaman malah menunjukkan kode error, sehingga ada celah, sehingga hacker bisa masuk ke dalam database kami. Nah, kami sudah menyelesaikannya, mengatasinya dengan menambahkan program untuk membatasi username dengan karakter khusus. Kesalahan kedua itu adalah pengiriman data gagal dengan informasi yang 04. Penyebabnya adalah kesalahan dalam memasukkan alamat API. Ini adalah kesalahan kami sendiri dalam mengetik alamat API-nya dan kami menyelesaikannya dengan memperbaiki alamat API sehingga integrasi perangkat berhasil. Dan ada masalah ketiga yaitu loading grafik history yang terlalu lama. Di sini penyebabnya adalah karena database membaca semua struktur tabel untuk menemukan data yang cocok. Dan kami menyelesaikannya dengan memberikan indeks untuk struktur tabel yang memeriksa data history agar mempercepat pembacaan tabel. Karena di sini kami sebelumnya belum melakukan indeks, sehingga karena monitoring kami sudah lakukan lama, maka dia membaca semua struktur database-nya, lalu dia akan menemukan jam jam mana yang kita pilih, data mana yang kita pilih. Maka dari itu kami memberikan indeks untuk menyelesaikan hal tersebut, supaya pembacaan tabel menjadi lebih cepat. Dan di sini ada PIC-nya itu saya sendiri, Marfa Levi dan Barsabani. Di sini untuk deadline pengerjaannya itu di tanggal 1 Desember 2025. Oke, di sini ada update dari project plan kami, project plan atau project planner. Sini secara overall actual start dan actual duration dari pengerjaan proyek kami itu sudah akurat. Tapi ada beberapa skenario itu di luar prediksi kami.
tapi masih dalam batas wajar dan pengerjaan proyek ini tetap tepat waktu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.